wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Kesultanan Malaka. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Syul Samara, absen 37. Nama saya Rizky Fajil Akhirati, absen 35. Saya Fala Putra Birali, absen 14. Ini kita mulai saja. Kesultanan Malaka didirikan oleh Prameswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran yaitu Selat Malaka. Sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada abad 1511. Selanjutnya ada letak Kerajaan Malaka. Berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siak menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Selanjutnya ada pendiri. Kerajaan Malaka ini didirikan oleh Prameswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Prameswara adalah putra raja Samagi dari Sriwijaya. Ia masih menganut agama Hindu dan kerajaan Malaka ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasainya jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada abad 1511. Habis itu ada raja-rajanya. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan skill. Yang kedua ada Muhammad Iskandar dari 1414 sampai 1424 Masehi. Merupakan putra mahkota kerajaan Malaka yang naik tahta mengganti ayahnya yaitu Iskandar Shah. Yang ketiga ada Sultan Muzaffar Shah, memerintah kerajaan Malaka dari tahun 1424 hingga 1458 Masehi. Ia menggantikan Muhammad Iskandar Shah setelah menyingkirkan dari tahta kerajaan Malaka melalui pemilu politik. Yang keempat ada Sultan Mansur Shah. Setelah Muzaffar Shah wafat, ia digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Mansur Shah dari tahun 1458 Masehi hingga 1477 Masehi. Yang kelima ada Sultan Alauddin Shah, memerintah dari tahun 1477 Masehi hingga 1488 Masehi. Ia adalah putra Sultan Mansur Shah. Ketika ayahnya wafat, ia menggantikan posisi ayahnya. Yang keenam, raja terakhir. Yang keenam ada Sultan Mahmud Shah, memerintah dari tahun 1488 Masehi hingga 1511 Masehi. Ia menggantikan ayahnya sebagai raja karena ayahnya wafat, dan pemerintahan Sultan Mahmud Shah Malaka mengalami kemunduran baik secara ekonomi maupun politis. Jadinya pada tahun 1511 Masehi Malaka dikuasai oleh Portugis. Kejayaan kerajaan Malaka mulai terancam sejak kedatangan penjajah Portugis di bawah pimpinan oleh Sultan Mahmud Shah yang menjadi sultan terakhir setelah serangan Portugis. Akibat peruntuhan kerajaan Malaka, muncullah kerajaan Aceh yang mengambil alih perdagangan di Selat Malaka. Alasan Portugis menyerang kerajaan Malaka yaitu pada abad ke-15 komoditas rempah-rempah dicari dan bernilai tinggi di Eropa. Namun karena jalur perdagangan Eropa dihalangi, membuat harga rempah-rempah semakin mahal. Oleh sebab itu, banyak penjelajah
dari Eropa yang berusaha mencari kepulauan rempah-rempah, sehingga tibalah di Semenanjung Melaka yang menjadi jalur perdagangan yang ramai. Sebelum menemukan pusat perdagangan di Malaka oleh Alfonso de Albuquerque pada 1511, konsul Portugis mengirim penjelajah yang bernama Bartolomeu Dias yang mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan mulai menemukan Samudra Hindia. Udah. Depannya udah semua. Udah makin cepet banget anjing. Udah cukup. Udah. Gue anjing. Kue. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan. Yang pertama ada mata uang, yang kedua ada Masjid Agung Delhi. Masjid ini berada di Medan atau Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1906 sampai 1909. Masjid ini memiliki bentuk yang unik karena digabung dari banyak perpaduan budaya, yaitu tekstur India, Spanyol, dan Timur Tengah. Selanjutnya ada Benteng Afamusa, benteng yang mendominasi penjajahan Portugis terhadap Malaka. Letak Benteng Afamusa berada di Jalan Meswara, Bandar Hilir, Malaka yang dibangun oleh Alfonso de Albuquerque. Melalui benteng ini, Portugis sukses menguasai kota Malaka yang mempermudah mereka memperluas wilayah kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada peninggalan Masjid Baitur Rahman. Merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Malaka yang dibangun pada 1612 Masehi. Bahkan masjid ini menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan dari masyarakat Aceh. Masjid ini menjadi Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873 pernah dibakar oleh Belanda karena letaknya yang strategis. Akan tetapi masjid ini kemudian berhasil dibangun lagi oleh Gubernur Jenderal Van Lasberg dengan tujuan untuk meluluhkan hati masyarakat Aceh. Pada tahun 1897 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman, juga digunakan menuntut ilmu dan markas pertahanan di zaman peperangan. Terus selanjutnya ada Masjid Johor Baru. Selanjutnya ada Masjid Johor Baru. Masjid Sultan Abu Bakar merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menunjukkan kebesaran Kesultanan Johor pada masa lalu. Sejarah pendiri masjid ini bisa dirunut dari seorang sultan Johor yang terkenal, Sultan Abu Bakar bin Tanggung Daeng Ibrahim, 1862 sampai 1895. Pada era kepemimpinan Abu Bakar, Johor mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Rakyatnya hidup cukup makmur. Pemerintah mampu mendirikan berbagai bangunan megah dan besar, diantaranya Masjid Sultan Abu Bakar ini, yang pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 400.000 ringgit Malaysia. Bukti lain yang menunjukkan kegemilangan periode Sultan Abu Bakar bisa dilihat dari bangunan yang masih berdiri megah hingga saat ini dan dijadikan sebagai Museum Sultan Abu Bakar. Pembangunan masjid ini berlangsung dari ibu kota Kesultanan Johor, dipindahkan dari Teluk Belanga di Singapura menuju Tanjung Puteri, sebuah kampung nelayan yang kemudian dinamakan Johor Baru oleh Sultan Abu Bakar. Pemindahan ini terjadi pada 1866 dan seiring dengan itu dibangun pula berbagai bangunan untuk melengkapi kebutuhan sebagai pusat kerajaan yang baru.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.